Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengenai tema kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan akan mewawancarai narasumber mengenai kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fibina, yang kedua Nurul Indah, yang ketiga Hanifah Nuraini, dan yang keempat Teresia Elizabeth. Berikut terdapat narasumber untuk kelompok saya. Ya, nama saya Hera Laksono, disiplin Hera. Selanjutnya kita punya narasumber kedua, silakan perkenalan diri. Halo, perkenalkan nama saya Alfian. Narasumber selanjutnya ada Ica Juliana yang merupakan warga dari Kayu Manis, Jakarta Timur. Selanjutnya, saya bersama narasumber berikutnya. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Isiti Aisyah, saya tinggal di Cikarang dan saya mahasiswa semester 8. Menurut Anda, apakah arti kedaulatan rakyat? Ya, sejauh yang saya pahami, kedaulatan rakyat itu adalah di mana kekuasaan tertinggi di suatu negara merupakan di tangan rakyat. Jadi kedaulatan itu sendiri yaitu kekuasaan tertinggi di suatu wilayah, baik daerah, negara, ataupun wilayah lainnya. Kekuasaan tertinggi di suatu daerah itu berarti berada di tangan siapa? Kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat, di mana dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud kedaulatan rakyat? Menurut saya kedaulatan rakyat itu rakyat memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara itu. Jadi rakyat itu memiliki wakil di lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan kegiatan rakyat sendiri, untuk melaksanakan tujuan dari rakyat itu sendiri. Menurut saya segitu. Kedaulatan itu kan artinya kekuasaan tertinggi ya. Nah, jadi dalam kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara ada di tangan rakyatnya, yang mana rakyatnya adalah salah satu sumbernya kekuasaan bagi pemerintah. Di zaman sekarang tuh, milenial tuh perlu gak sih, penting gak sih memahami apa sih kedaulatan rakyat? Kalau menurut saya secara pribadi, tentunya sangat penting karena kan kedaulatan rakyat itu di mana rakyat yang menjadi kekuasaan tertinggi. Nah, ini tuh sebenarnya sangat menguntungkan gitu loh bagi rakyat. Mereka jadi bisa menyuarakan apa yang mereka inginkan dan juga bagaimana kejalanan negara ini, sehingga sangat penting kalau menurut saya. Oh iya, sangat penting. Soalnya kan balik lagi ya. Jadi kita sebagai rakyat itu memilih wakil rakyat untuk mewakilkan suara-suara rakyat untuk ke atasan, mungkin ke pusat. Jadi bisa jadi nanti ada suara-suara rakyat mengenai daerahnya sendiri, dan nanti bisa dialihkan ke DPR, mungkin DPR setempat, lalu nanti akan disampaikan ke pusat, baik ke presiden, MPR maupun yang lainnya. Menurut saya milenial itu penting untuk memahami kedaulatan rakyat dikarenakan milenial itu sebagai penerus dari pemerintah sekarang. Jadi milenial harus paham dengan kedaulatan rakyat itu apa. Menurut saya gitu. Penting sekali ya tentunya. Pada kedaulatan rakyat ini kan berarti rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan kegiatan rakyat. Jika kita memahami apa itu kedaulatan rakyat, maka kita dapat mengkritisi pemerintahan yang ada. Contohnya, kita bisa ikut turut serta dalam pemilihan wakil rakyat pada saat pemilihan umum. Karena pada kedaulatan rakyat terdapat prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apakah Anda mengetahui bentuk sistem pemerintahan di Indonesia? Setahu saya, pemerintahan Indonesia itu bentuknya adalah presidensial, di mana presiden dan wakil presiden itu sama-sama memimpin negara dan mereka itu dipilih sama masyarakat itu setiap 5 tahun sekali. Jadi sistem pemerintahan Indonesia itu berupa presidensial, di mana terdiri atas 3 politikal, antara lain dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial yang di dalam itu terdapat 3 lembaga. Satu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan ada lembaga yudikatif.
Sistem pemerintahan di Indonesia kan presidensial ya, yang mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang tentunya memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Menurut Anda, tatanan sistem pemerintahan di Indonesia itu seperti apa dan juga apa peran penting dari tatanan sistem pemerintahan tersebut? Sejauh yang saya ketahui dan pahami, di Indonesia sendiri itu tatanan pemerintahan itu dibagi ke dalam tiga lembaga negara. Yang pertama ada lembaga eksekutif yang yaitu presiden dan wakilnya, ada lembaga legislatif yaitu DPR, MPR dan DPD, dan yang terakhir itu adalah lembaga yudikatif yaitu ada MA, MK dan juga KY. Nah, menurut saya ketiganya itu sangat penting dalam membantu jalannya negara karena mereka bergerak sesuai dengan bidang dan tugasnya sehingga dapat menjadikan kegiatan negara itu menjadi lebih efektif dan juga efisien. Ya, sangat penting. Soalnya kalau misalkan tatanan negara sudah terstruktur atau terorganisir, maka tujuannya akan tercapai. Dikarenakan kalau suatu negara tidak mempunyai sistem pemerintahan, maka negara itu tidak bisa berjalan dengan baik. Setiap negara kan memiliki sistem pemerintahannya masing-masing ya. Karena itu penting untuk menjaga suatu kestabilan negara tersebut. Sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan dengan adanya lembaga negara, baik di tingkat pusat dan daerah yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, sehingga sistem pemerintahan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kedaulatan rakyat tertinggi berada di tangan rakyat, di mana tatanan pemerintahan di Indonesia itu presidensial dan sangat penting karena udah terstrukturnya tatanan pemerintah di Indonesia ini. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.